Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad turun langsung mensosialisasikan program urban farming di Forum Musrembang Kecamatan. Dalam Forum Musrembang itu, Aulia meminta pemerintah kelurahan serta jajaran RT RW aktif mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan urban farming. Aulia menegaskan pemerintah Kota Makassar siap memberikan bantuan baik usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu untuk bantuan perikanan, bantuan yang diberikan berupa kolam bundar ataupun aquaponik lengkap dengan ikan nila, lele, dan udang paname. Sementara bantuan peternakan berupa kandang ayam baterai berkapasitas 8 ekor beserta ayam, pakan, dan vitamin. Aulia menyebut saat ini sejumlah kelompok tani telah berhasil menjalankan urban farming. Termasuk diantaranya ada Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Bontoala sendiri. Aulia memastikan hasil urban farming memiliki akses pasar jelas. Para warga tidak usah khawatir soal kemana produk hasilnya akan dipasarkan atau didistribusikan. Ia mengatakan produk urban farming dapat disalurkan di pasar tani yang diadakan 2 kali sebulan melalui gerakan pangan murah ataupun juga melalui usaha koperasi merah putih. Aulia berharap program urban farming dapat dilaksanakan dengan baik jajaran pemerintah kelurahan, terutama RT dan RW karena program ini menjadi unsur penilaian kinerja. Mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak hanya di Musrembang. Ada pintu masuk yang sangat besar juga adalah lewat pokok-pokok pikiran DPRD. Biasanya kita bilang pokir DPRD. Itu pintu masuk juga. Jadi kayak contoh kemarin waktu saya di terkait urban farming di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar ada beberapa jenis bantuan yang bisa kami berikan. Yang pertama pertanian, menyangkut bibit tanaman, pupuk, media tanam. Saya lihat tadi usulan di 2027. Saya di sana. Menurut informasi Pak Ember juga ada tadi malam. Oleh karena itu mohon doa bersama untuk saudara Ketua KMP Kelurahan Raya. Dia akan dimakamkan minta sana. Oleh karena itu juga mungkin kami tidak pernah lama di sini Pak. Kecamatan Rapocini sangat berharap jogging track, lapangan hertasning itu bisa dikerja. Tapi dia paham itu membutuhkan alokasi anggaran yang besar, makanya dia melakukan pendekatan ke salah satu anggota Dewan yang terhormat agar bisa masuk melalui POM. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa jenis bantuan yang akan diberikan, baik dari perikanan, peternakan, maupun pertanian. Apa saja itu, Bu? Ya, kalau untuk bantuan dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar itu harus berbentuk kelompok. Jadi harus berbentuk KWP, kelompok wanita tani ataupun kelompok tani, minimal 20 orang ya anggotanya. Nah, untuk pertanian kami bisa berikan bantuan berupa bibit tanaman, benih tanaman, media tanam, pupuk organik. Untuk perikanan bisa kami bantu kolam, baik kolam bundar, sistem bioflok ataupun aquaponik. Itu lengkap dengan bibit ikannya. Ada ikan nila, ikan lele, dan udang paname. Terus kalau untuk peternakan kami bisa DP2 bisa membantu kandang ayam baterai yang memuat 8 ekor plus ayamnya, pakan, dan vitamin. Ibu tadi juga disampaikan bahwa sudah ada beberapa ya yang berjalan di mana-mana saja itu, Bu. Termasuk yang paling bagus bisa jadi percontohan di mana itu, Bu? Iya, kalau untuk KWT dan KT itu memang sudah ada yang berkembang, sudah betul-betul mandiri. Itu ada di Kecamatan Rapocini, adalah di Kecamatan itu KWP Cokonuri, kelompok tani Cokonuri. Di Kecamatan Makassar ada kelompok wanita tani anggrek. Terus di Bontoala juga ada di Kelurahan Timongan Lompoa dan Kelurahan Layang. Ya, tadi juga ada peserta yang bertanya soal terus ini dipasarkan di mana atau produk-produknya dibawa kemana kalau sudah ada misalkan Ya. pupuk atau juga tadi hasil urban farming itu dibawa kemana? Jadi dari hasil panen urban farming ini bisa dipasarkan di pasar tani yang dilaksanakan oleh DP2 setiap bulan, 2 kali sebulan.
dan ada juga gerakan pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan, dan nanti melalui Koperasi Merah Putih juga bisa. Lokasi-lokasi pusat tani itu di mana? Pasar tani itu setiap pekan pertama kita laksanakan di Car Free Day Sudirman. Untuk pekan ketiga kadang kami lakukan di kecamatan ataupun di kantor gabungan dinas. Ibu, tadi kita bilang kita ke semua musrembang ini ya, musrembang kecamatan untuk mensosialisasikan ini ya Bu. Bagaimana sih tantangannya Bu dalam hal menyelesaikan program urban farming ini Bu? Sebenarnya kalau untuk ya kami dari DP2 ya kesempatannya kami melakukan sosialisasi urban farming di kegiatan musrembang karena memang pada dasarnya lurah juga baru, RT RW juga baru dilantik, jadi mungkin mereka masih perlu pemahaman terkait bagaimana sih itu urban farming. Jangan sampai mereka berpikirnya karena tidak ada lahan akhirnya tidak bisa berbuat untuk urban farming. Padahal kan urban farming ya tidak perlu lahan luas, di teras rumah pun kita bisa bercocok tanam. Mungkin apa berpengaruh dengan gajinya, gaji intensifnya RT? Iya, kalau urban farming ini sudah ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja RT. Harapannya dari setiap lokasi urban farming bisa menjadi tempat edukasi dan wisata. Karena di Kota Makassar sudah ada beberapa kunjungan dari kabupaten kota ataupun dari provinsi lain, tapi itu saja yang dikunjungi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.